Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Albuari. Saya mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan, jurusan Psikologi. Saya dari kelas PS25E dengan NIM belakang 1114. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas filsafat psikologi, yaitu kajian tentang bagaimana filsafat mendasari ilmu psikologi dan tokoh pentingnya Aristoteles. Video ini tidak hanya menjelaskan konsep dasar dan sejarah, tapi juga peran dan kritik terhadap gagasan Aristoteles. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa itu filsafat psikologi? Jadi, filsafat psikologi adalah kajian sistematis tentang hubungan antara filsafat yang membahas hakikat moral dan tujuan hidup manusia, dan psikologi yang mempelajari jiwa, perilaku, dan proses mental. Filsafat bertanya tentang apa itu jiwa, bagaimana kita berpikir dan berperilaku, dan membantu psikologi menemukan dasar teoritis dan etis untuk sejarahnya. Sejarah perkembangan psikologi berawal dari filsafat. Dulu, psikologi adalah bagian dari filsafat. Tokoh-tokoh Yunani seperti Anaximander, Plato, dan Aristoteles mengupas hakikat jiwa serta hubungannya dengan tubuh dan perilaku manusia, bahkan hingga era Renaissance. Debat tentang jiwa terus berlangsung, misalnya oleh Descartes dan Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Di akhir 1800-an, psikologi mulai memisahkan diri dan berdiri sebagai ilmu tersendiri lewat laboratorium Wilhelm Wundt. Namun masih sangat dipengaruhi oleh debat filsafat tentang jiwa dan kesadaran. Dengan konsep dasar psikologi mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Tujuan psikologi mendeskripsikan, memahami, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku manusia. Psikologi memiliki ruang lingkup kognisi, emosi, motivasi, kepribadian, dan hubungan sosial. 3 pendekatan awal psikologi sebagai studi ruh, proses mental, dan perilaku organisme. Saya memilih Aristoteles karena kontribusinya sangat besar dalam mendasari ilmu psikologi sebagai ilmu tentang jiwa dan perilaku. Dalam De Anima, Aristoteles menyatakan jiwa adalah prinsip kehidupan pada makhluk hidup. Jiwa dan tubuh adalah satu kesatuan. Ia mengembangkan gagasan jenis jiwa vegetatif tumbuhan, sensitif hewan, dan rasional manusia. Aristoteles menilai rasio dan pengalaman sebagai modal utama memahami perilaku, bukan hanya spekulasi. Konsep Golden Mean atau jalan tengah dalam etika relevan dengan psikologi kepribadian dan keseimbangan hidup. Pendekatan empirisnya jadi fondasi metode ilmiah dalam psikologi modern. Alasan memilih Aristoteles yang pertama, ia menekankan hubungan jiwa dan tubuh relevan dengan neuropsikologi saat ini, mengejarkan pentingnya keseimbangan, pengendalian diri, dan berpikir rasional. Gagasan empiris membuka jalan bagi psikologi eksperimental. Cabang-cabang filsafat dalam psikologi. Beberapa bidang filsafat utama yang mempengaruhi psikologi adalah yang pertama, ontologi. Tentukan apa sebenarnya
yang jadi objek psikologi: jiwa, pikiran, perilaku, atau kesadaran. Yang kedua ada epistemologi. Bagaimana cara manusia memperoleh pengetahuan tentang perilaku, apakah melewati observasi, eksperimen, atau refleksi diri. Yang ketiga ada aksiologi, menimbang nilai dan etika dalam praktik psikologi, misal menjaga kerahasiaan dan memperlakukan manusia secara adil. Aliran dan teori penting dalam filsafat psikologi. Yang pertama ada rasionalisme. Tokohnya ada Plato dan Descartes. Pengetahuan manusia berasal dari rasio, pemikiran logis. Yang kedua ada empirisme. Tokohnya ada Locke dan Aristoteles. Pengetahuan berasal dari pengalaman dan pengamatan. Yang ketiga ada behaviorisme. Hanya perilaku yang tampak dan dapat diobservasi yang dipelajarinya. Yang keempat ada kognitisme. Fokus pada proses mental seperti persepsi, memori, dan pengambilan keputusan. Dan ada humanisme, menekankan kehendak bebas, makna hidup, dan aktualisasi diri. Kritik terhadap Aristoteles. Pertama ada konsep substansi jiwa dan tubuh. Dinilai kurang dinamis, tidak mampu menjelaskan komplektivitas psikologi modern. Dan yang kedua, pendekatan deduktif teoritis. Sering lebih mengandalkan logika daripada eksperimen. Sains modern menuntut observasi dan pembukaan empiris. Dan ada juga materialisme jiwa. Jiwa dianggap hilang saat tubuh mati, bertentangan dengan gagasan spiritualitas dan keberlangsungan jiwa dalam banyak budaya. Relevansi dan aplikasi filsafat psikologi sangat penting untuk membangun kerangka berpikir kritis dan etis dalam dunia psikologi. Gagasan Aristoteles tetap relevan sebagai pondasi, tapi juga perlu dikritisi dengan dikembangkan agar sesuai dinamika zaman. Praktisi psikologi menggunakan pemahaman filsafat untuk menjaga etika dan kesejahteraan klien. Oke, ini bagian paling relate sama kita. Filsafat psikologi itu nggak cuma buat debat di kampus, tapi benar-benar kepake sehari-hari. Misal, pas galau soal hidup dan masa depan, filsafat ngajarin kita gak cepat untuk mengambil keputusan. Tapi filsafat menuntut kita untuk mikir dulu, bener nggak tujuan yang kita ambil? Apa makna dibalik keputusan yang bakal diambil? Terus kalau ribut sama teman atau gebetan, filsafat bantu refleksi. Kenapa aku ngomong gini? Apa prinsip aku benar? Psikologi praktis pastinya. Penerapan konsep filsafat di psikologi bikin kita paham pola pikir, bisa mengendalikan emosi, bahkan ambil sikap bijak pas ada masalah. Kita jadi lebih kritis dan gak gampang salah langkah. Di dunia kerja atau sekolah, filsafat psikologi mendukung kemampuan logika serta kemampuan berpikir out of the box. Gak cuma ngikutin aturan, tapi berani nanya, kenapa harus begini? Intinya, filsafat psikologi itu modal agar hidup kita gak cuma datar, tapi punya makna dan tujuan. Itu yang mungkin bisa saya jelaskan. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami betapa eratnya hubungan filsafat dan psikologi. Aristoteles tetap menjadi inspirasi meski harus diuji dan dikritisi. Teruslah bertanya, berpikir kritis, dan jangan takut untuk mendalami sisi filsafat kehidupan.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.